Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan ibadah eh, tadabbur terhadap surat Al-A'raf, dan di Rabu siang ini sudah sampai ke bagian kelima ya Pak Ustadz. Jadi sudah 5 kali Ya, kita betul. mentadaburi surat Al-A'raf. Dan karena memang jumlah ayatnya cukup banyak, sehingga kita tidak mungkin menyelesaikannya hanya dalam beberapa sesi ya, mungkin lebih dari 5 pastinya. Semoga di siang hari ini kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami dan mengambil ibroh manfaat, sehingga dipermudah juga untuk mengimplementasikannya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, guru kita bersama Ustadz Umar Maka, dan untuk mempersingkat waktu, maka kita bisa segera memulai kajian tadabbur ini. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh eh, pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita surah ke-7 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya, maka surah ini adalah surah yang ke-39 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah rahmat Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, Rabu 13 November, 11 Jumadil Awal. Sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun bagi setiap di antara kita. Dan semoga majelis kita saat ini sedang ditinggikan, sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah. Dan semoga tidak ada di antara kita yang meninggalkan majelis ini setelah ia ditutup dengan doa kafatul majelis, kecuali dosa-dosanya yang telah lalu telah digugurkan, dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram dan seluruh umat yang senantiasa sabat teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Siang hari ini kita akan melanjutkan insyaallah tadabbur Quran kita pada surah Al-A'raf, yang berarti tempat-tempat yang tinggi, dan alhamdulillah kalau tidak salah kita sudah sampai di pertemuan kelima dari surah Al-A'raf. Jamaah rahmatullah, surah Al-A'raf ini terdiri dari 200 ayat lebih ya. Sehingga mentadaburi surah ini sepertinya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Ari, mungkin membutuhkan beberapa pertemuan, dan hari ini kita baru sampai di ayat 35, dan ini adalah sudah pertemuan kelima dari tadabbur surah Al-A'raf.
Seperti biasa, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita memulai tadabbur Quran kita, memetik ibrah, pelajaran, hikmah, hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah, kita akan sama-sama membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabburi. Hari ini insya Allah kita akan tadabbur ayat 35 sampai dengan ayat 41 dari surah Al-A'raf. Ya, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengambil ibrah, mentadabburi ayat-ayat Allah seperti yang Allah perintahkan berulang-ulang di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran itu datang dari selain Allah seperti yang dituduhkan orang-orang kafir Quraisy, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan menemukan begitu banyak perselisihan, pertentangan di dalam Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah, mujizat. Semakin orang mencari kekurangan, kesalahan Al-Quran, maka semakin ia akan melihat kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Quran surah Muhammad, Quran surah 47 ayat 24, Allah juga mengingatkan umat Nabi Muhammad agar senantiasa merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi, memperhatikan, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati-hati mereka sudah terkunci, terhijab, tertutup ya, untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tadabbur bagian kelima surah Al-A'raf semakin membuat kita beriman kepada ayat-ayat Allah, semakin kita merasakan kebesaran, keagungan, mukjizat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu majelis salim Rabbani yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai tadabbur, kita akan baca beberapa ayat sebagai bentuk ikhtiar kita, melembutkan hati, melembutkan jiwa kita sebelum berinteraksi dengan Quran. Kita akan membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabburi, berharap Allah lembutkan hati kita. Bahkan jika di antara jamaah ada yang saat ini sedang sakit, mari niatkan bacaan Quran kita saat ini menjadi syifa, penyembuh atas sakit yang Allah sedang ujikan kepada kita. Saya doakan siapapun yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segerakan kesembuhan. La ba'sa, tahurun, insya Allah tidak mengapa dengan penyakit tersebut, karena ia adalah penggugur, pembersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka Quran surah Al-A'raf ayat 35. Jika mushaf yang digunakan oleh jamaah adalah cetakan Madinah, maka ayat 35 terdapat pada halaman 154. Ya, kalau kemudian tidak memungkinkan saat ini untuk membaca atau membuka mushaf karena sedang safar atau dalam perjalanan, silakan dilihat di layar. Kita coba insya Allah menampilkan share screen ayat yang kita akan baca. Untuk tilawahnya insya Allah kita akan baca 3 ayat. Kemudian kami minta siapapun nanti yang membaca terjemahannya untuk sudi kiranya membaca terjemahan surah Al-A'raf ini ayat 35 sampai dengan ayat 37. Kita mulai. Jamaah yang dirahmati Allah, silahkan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofonnya. Atau kalau kalian tidak memungkinkan, silahkan didengarkan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarkan ia baik-baik. Wa ansitu, dan jangan berbicara. Jika ini kalian lakukan, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang ditugaskan atau sudah ditunjuk untuk membaca terjemahan Quran Surah Al-A'raf ayat 35 sampai ayat 41. Tafadhali, silakan. Ya, saya baca aja Pak Ustadz terjemahannya. Silakan Mbak Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab, sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka atau para malaikat akan berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang musyrik akan menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, barakallahu fiik, jamaah rahmatullah, ikhwati manazallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang sudah sama-sama membaca atau mendengarkan tilawah Quran Surah Al-A'raf ayat 35 sampai dengan 37. Dan baru saja kita juga mendengarkan terjemahan 3 ayat. Walau insya Allah tadabbur Quran kita sampai di ayat ke-41 dari Surah Al-A'raf. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim Rabbani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di ayat sebelumnya di tadabbur bagian keempat Quran Surah Al-A'raf, Quran Surah ke-7 sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Adapun urutan turunnya maka Surah Al-A'raf ini adalah Quran Surah ke-39. Diturunkan setelah Surah Sad dan termasuk di dalam kategori surah-surah Makkiyah, yaitu surah atau ayat yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya baginda Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di tadabbur sebelumnya, bagian keempat surah Al-A'raf, kita mentadaburi ayat 31 sampai dengan ayat 34, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, kita sudah menyampaikan, kita sudah menyebutkan berapa
tadabbur penting yang semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Di antaranya perintah Allah kepada orang-orang beriman, kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa menggunakan pakaian perhiasan terbaik mereka setiap mereka hendak masuk masjid. Ya. Agar setiap di antara umat Nabi Muhammad SAW menggunakan pakaian terbaik mereka ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diteladankan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang sholat kecuali dalam penampilan pakaian fisik terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah menggunakan wangi-wangian, ya. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemana-mana beliau akan membawa sukkah, yaitu sebuah wadah yang menjadi tempat parfum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya Nabi mewangikan badannya. Padahal Nabi itu jamaah rahmatullah tanpa menggunakan parfum Nabi saja sudah wangi. Karena Anas bin Malik mengatakan bahwa ma syamamtu raiha, aku tidak pernah mencium parfum yang lebih wangi dari keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ya sudah keringatnya lebih bagus, lebih harum daripada parfum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mewangikan badannya dengan parfum. Allahu Akbar. Sebagaimana jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hamba-hambanya untuk kemudian menggunakan menggunakan memakan rezeki karunia Allah yang halal. Ya. Allah tidak melarang kita untuk menggunakan pakaian yang mahal, ya, selama tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah tidak pernah melarang kita untuk memakan apapun yang baik-baik yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jemaah rahmatullah, salah satu tadabbur penting yang kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, Allah juga menegaskan di ayat 34 Quran surah Al-A'raf, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia punya masanya, punya ajalnya, punya waktu yang Allah tentukan kapan dia akan meninggalkan dunia yang penuh dengan kenikmatan ini. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka siapapun yang telah datang ajalnya, Allahu Akbar, siapapun yang telah datang ajalnya di antara kita, maka ia tidak akan pernah sekali-kali mampu untuk memajukan ajal tersebut, sebagaimana mereka tidak akan pernah mengundurkan, mengakhirkan ajal yang telah Allah tetapkan bagi setiap makhluknya, bagi setiap hambanya, bagi setiap umat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Itu kira-kira beberapa poin penting dari tadabbur bagian keempat surah Al-A'raf, yaitu perintah Allah kepada orang-orang beriman agar senantiasa menggunakan perhiasan pakaian terbaik mereka inda kulli masjidin, setiap mereka hendak datang ke masjid, beribadah di masjid, sebagaimana Allah memerintahkan kita memakan dan meminum setiap yang baik-baik yang Allah rezekikan, dan mengingatkan kita untuk tidak berlebihan, ya, tidak israf, tidak mubadzir, karena ini di antara perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 35 jemaah rahmatullah sampai 41 dari Quran surah Al-A'raf yang insyaallah akan kita tadabburi, tema utama di bagian kelima surah ini dari ayat 35 sampai ayat 41, Allah menjelaskan di ayat bagian kelima surah Al-A'raf ini tentang hikmah dari pengutusan Nabi dan Rasul. Ya. Allah menyebutkan di bagian kelima, di antara ayat di bagian kelima surah Al-A'raf ini, tentang hikmah pengutusan Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di bagian kelima dari surah Al-A'raf yang akan kita tadabburi insyaallah, Allah juga menjelaskan tentang balasan ancaman keras Allah kepada siapapun yang mengingkari, mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita mulai tadabbur bagian kelima, mudah-mudahan insya Allah mudahkan Allah berikan pertolongan kita untuk senantiasa dimampukan mengambil ibrah pelajaran tadabbur, tadzkirah peringatan serta hidayah petunjuk yang Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam. Di bagian pertama, bagian keempat juga Allah mulai dengan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Di ayat 3 ini 5 ini kembali Allah mengingatkan anak cucu Nabi Adam. Ya bani Adam, ya. Jika datang kepadamu rasul-rasul kami, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, dari golongan atau kalangan kalian sendiri, yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan, membacakan, menyampaikan kepada kalian ayati, ayat-ayatku. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa ketika datang kepada mereka nabi dan rasul utusan Allah, lalu mereka bertakwa, beriman, mereka beriman terhadap nabi dan rasul dan wahyu yang diturunkan yang dibawa nabi dan rasul tersebut, lalu mereka memperbaiki diri mereka, Allah janjikan fala khaufun, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 35 surah Al-A'raf ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada umat manusia, dan rahmat Allah begitu luas. Di antara rahmat Allah yang begitu luas tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan manusia itu tanpa hidayah, petunjuk dari Allah. Allah tidak membiarkan manusia itu tersesat. Ingat di beberapa ayat atau pembahasan sebelumnya, bagaimana Allah jelaskan juga di surah Al-A'raf ini yang sudah kita tadabburi, sumpah dan janji iblis di hadapan Allah yang akan menggelincirkan, menyesatkan, menjauhkan anak cucu Nabi Adam dari jalan Allah yang lurus. Ya. Sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya kita tidak disesatkan oleh iblis, Allah tidak pernah membiarkan manusia, hamba-hambanya, anak cucu Nabi Adam tanpa hidayah, tanpa petunjuk di tengah-tengah mereka. Maka Allah kemudian mengutus Nabi dan Rasul yang mengajarkan kepada umat manusia, membimbing umat manusia, menjelaskan segala sesuatu kepada umat manusia, memberikan kepada manusia petunjuk-petunjuk bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana memperbaiki diri mereka, bagaimana mereka menjauhi jalan-jalan syaitan yang hendak menggelincirkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk setelah diangkatnya Nabi Isa, jamaah rahmatullah Allah, Allah mengutus Nabi Khatamul Anbiya wa Rasul, penutup para nabi dan rasul, menyelamatkan umat manusia ini dari kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuman 25 nabi yang diutus oleh Allah. 25 itu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Adapun jamaah jumlah nabi dan rasul, sebagaimana sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang pernah menanyakan kepada Nabi tentang ada berapa jumlah nabi rasul yang pernah diutus oleh Allah untuk menunjukkan, mengajarkan umat manusia, membacakan wahyu Allah, memberi mereka petunjuk ke jalan Allah yang lurus. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah menanyakan itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada berapa jumlah Rasul yang diutus oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, 300 wa bid'ata asyara jamman ghafira. Rasulullah SAW menjawab bahwa jumlah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 300, lebih dari 300
jumlah yang banyak. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, kalau jumlah nabi berapa yang diutus oleh Allah ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jumlah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejumlah mi'ata alf wa arba'ah wa mi'ata alf wa arba' wa ishruna alfa. Jumlah nabi yang diutus oleh Allah, dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada umat manusia agar hidayah petunjuk itu senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Jumlah nabi yang diutus oleh Allah itu adalah 124.000 nabi. Allahu Akbar. 300 rasul lebih dan 124 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat manusia agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak dijauhkan syaitan, iblis dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan Allah juga di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, bukan hanya di surah Al-A'raf ini. Di antaranya dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Dan dialah Allah yang mengutus kepada umat, kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, di mana nabi rasul yang diutus Allah kepada mereka mengajarkan, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab, mengajarkan mereka hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan nabi dan rasul tersebut benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini hikmah pertama, pelajaran pertama jamaah rahmatullah. Yang kedua, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Allah sebutkan salah satu tugas para nabi di ayat ini. Ini tugas rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas nabi dan rasul? Yaqussuna 'alaikum ayati, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Jemaah rahmatullah, ini yang hari ini kita orang tua kadang kita luput membacakan ayat-ayat Allah kepada anak-anak kita. Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi di Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua menjelaskan bahwa salah satu tugas para nabi, tugas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Yaqussuna alaikum ayatihi, dan mesti ada hikmah, ada kebaikan di balik tugas mulia ini, membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia, kepada anak cucu kita. Jamaah rahmatullah, berapa banyak dalam sirah nabawiyah orang yang tadinya hatinya keras, orang yang tadinya kasar, orang yang tadinya begitu benci dengan agama Allah. Tapi setelah dibacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian ayat-ayat itu menghujam di dada mereka, kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang meragukan bagaimana Umar sebelum Quran itu kemudian menerangi dada Umar ibn Khattab, kebenciannya, permusuhannya kepada Nabi, sampai-sampai ada ungkapan di tengah-tengah Quraisy, "Lau aslama himaru alil Khattab", seandainya keledai keluarga Khattab itu masuk Islam, lama aslama Umar. Umar tidak mungkin masuk Islam. Allahu akbar. Tapi ketika kemudian dibacakan Quran kepadanya, yaitu surah Sad, saat itulah kemudian Allah melapangkan dadanya untuk hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi kita untuk kemudian senantiasa membacakan Quran kepada anak-anak kita. Bahkan jamaah rahmatullah, di antara ulama ada yang menganjurkan
bagi ibu yang hamil itu hendaklah kemudian sering-sering membaca Quran sambil memegang perutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, pelajaran ketiga dari Quran surah Al-A'raf ayat 35 ini, di ayat ini juga Allah menyampaikan berita gembira kepada siapapun yang beriman kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Faman ittaqa, barang siapa yang beriman kemudian bertakwa setelah datangnya nabi dan rasul kepada mereka, wa aslaha, serta kemudian mereka memperbaiki diri mereka. Apa yang Allah janjikan? Apa kebaikan dijanjikan Allah di surah ini, di ayat ini bagi mereka yang mengikuti nabi dan rasul? Allah katakan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah janjikan ketenangan. Jemaah rahmatullah. Allah janjikan kebahagiaan dalam diri mereka. Ya. Apa bentuk kebahagiaan, ketenangan tersebut? Allah katakan, la khaufun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Allah cabut ketakutan itu dalam diri mereka. Tidak ada rasa takut akan rezeki, akan berkurangnya rezeki dalam diri mereka, karena mereka yakin betul bahwa rezeki manusia, rezeki setiap makhluk itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, sebagaimana Allah tak hanya mencabut rasa takut dalam diri mereka, tapi juga Allah cabut kesedihan dari dalam diri mereka. Jamaah dirahmati Allah. Kebahagiaan itu, kata ulama, kalau Allah jauhkan engkau dari dua hal. Kenapa ada orang tidak bisa tidur malam hari sampai harus minum obat? Ada yang kemudian sampai harus datang ke clubbing, harus dibantu dengan minum-minuman alkohol dengan sabu-sabu supaya mencari ketenangan. Namun setelah itu kan, setelah dia sadar kembali dia tidak tenang. Apa yang membuat orang itu kemudian tidak tenang? Apa yang membuat orang itu kemudian susah tidur? Jemaah rahmatullah Allah. Dua hal ini. Mesti dua hal ini. Ada ketakutan dalam diri mereka, ketakutan akan anak mereka, ketakutan akan masa depan mereka. Yang kedua, ada kesedihan yang melanda jiwa mereka. Dua hal ini kalau dicabut, maka ia pasti akan mendapatkan ketenangan. Dan Masya Allah, ini Allah janjikan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, di ayat berikutnya, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, barang siapa ya mendustakan ayat-ayat kami setelah dibacakan para nabi dan rasul, wastakbaru anha, lalu mereka menyombongkan diri mereka. Allahu akbar. Seperti perilaku pembesar-pembesar Quraisy, menyumpal telinga mereka dengan kapas supaya tidak mendengarkan ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, dalam Quran surah Al-Furqan Allah abadikan bagaimana mereka saling mengingatkan satu sama lainnya supaya tidak mendengarkan Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, dan orang-orang kafir itu berkata, jangan pernah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Ya, tidak ada orang yang mendustakan Nabi dan Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri mereka, kecuali juga akan mendapatkan balasan dari perbuatan mereka. Jika yang beriman kepada Nabi dan Rasul kemudian bertakwa dan memperbaiki diri, dicabut rasa takut dan sedih dari mereka, Allah berikan kepada mereka ketenangan hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat. Sebaliknya, yang mendustakan Nabi dan Rasul, Allahu Akbar, mendustakan Nabi dan Rasul, menyombongkan diri mereka di hadapan ayat-ayat Allah, Allah tegaskan, ulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni atau penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, dan kala di neraka Allah mereka tidak akan pernah keluar darinya. La haula wala quwata illa billah. Hum fiha khalidun, dan ini orang yang paling celaka pada hari kiamat, yaitu mereka yang
sama sekali tidak punya kesempatan. Orang yang tidak akan dikeluarkan Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari siksa yang begitu pedih. Ya. Karena Nabi menyebutkan bahwa ada pelaku dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Mereka itu tadinya disiksa di neraka, dibersihkan Allah di neraka, tapi akhirnya dikeluarkan dari neraka, akhirnya masuk surga. Ada yang mendapatkan syafaat dari Nabi, ada yang mendapatkan syafaat dari malaikat Nabi, ada yang mendapatkan syafaat dari Quran yang dulu dibacanya, ada yang mendapatkan syafaat dari puasa, ada yang mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka, keturunan mereka yang saleh. Dan di antara mereka, jemaah rahmat Allah, ada yang memang tidak akan pernah keluar sekalipun tidak akan pernah keluar dari siksa neraka Allah. Hum fiha khalidun. Kekal di dalam neraka. Siapa mereka? Salah satunya adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzamu biayatina. Ya. Mendustakan Rasul yang diutus Allah kepada mereka, yang membacakan wahyu ayat-ayat Allah kepada mereka, wastakbaru anha, serta mereka orang-orang yang ujub, menyombongkan diri mereka di atas muka bumi Allah, sehingga kemudian menolak kebenaran yang sampai kepada mereka. Sebelum lanjut, mari berdoa jemaah rahmat Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jauhkan dari sifat buruk ini. Semoga Allah memampukan kita senantiasa beriman kepada setiap ayat-ayat yang diturunkan Allah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk kiber, ujub, penyakit sombong yang membuat kita kadang ujub, meninggikan diri kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbi, siapapun yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibar, sebesar zarrah dari sifat kibar. Lanjut jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Masih terkait di ayat berikutnya, ayat 37, masih terkait orang-orang yang mendustakan Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37, فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang dirahmati oleh Allah, pernah mendengar tentang orang yang paling zalim di atas muka bumi Allah? Ya, siapa mereka? Salah satu orang yang paling zalim di atas muka bumi ini adalah mereka yang Allah sebutkan sifat perilaku mereka di ayat 37 surah Al-A'raf ini. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Oh, Akbar. Salah satu orang yang paling zalim yang hidup di atas muka bumi Allah ini adalah manusia yang mengada-ngadakan kebohongan, iftara 'ala Allahi kadziba. Ya. Mengada-ngadakan kebohongan bukan atas nama pemimpinnya, bukan atas nama orang tuanya, bukan atas nama ya atasannya, tetapi dia mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Allahu Akbar. Ia tidak sadar bahwa Allah sedang memperhatikan, Allah Maha melihat akan setiap kedustaan, kebohongan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au kadzdzaba bi'atih. Sebagaimana di antara orang yang paling zalim di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang mendustakan tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat yang dibacakan Nabi dan Rasul kepada mereka, atau kemudian tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di semesta ini. Ulaika yanaduhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran, jemaah rahmat Allah, Allah menyebutkan balasan, hukuman bagi siapapun yang mengada-ngadakan kedustaan, kebohongan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebagaimana kalau kita perhatikan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, uh, ada ancaman keras. Sebelum lanjut, siapa di antara orang yang, apa contoh orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah? Salah satunya sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah ke-6, Quran surah Al-An'am ayat 93, di antara waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Salah satu bentuk kedustaan tersebut adalah ketika dia mengatakan Allah telah mewahyukan kepadanya, dia mendapatkan wahyu padahal Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepadanya. Contoh lain, ketika ada orang kemudian mengatakan bahwa perkara ini haram, padahal Allah tidak pernah mengharamkan perkara tersebut. Atau mengatakan bahwa hal ini itu adalah sesuatu yang halal, padahal ini adalah haram dan Allah tidak pernah menghalalkan hal perkara tersebut. Ya. Ini di antara bentuk orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Ya. Mengaku-ngaku bahwa telah diturunkan kepada mereka wahyu, padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan wahyu kepada mereka. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah sebagaimana menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah dirahmati ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Apa hukuman yang Allah telah tetapkan kepada mereka yang suka berdusta atas nama Allah, mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah? Ada dua hukuman yang Allah janjikan. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, ada kehinaan ketika ajal kematian datang kepada mereka. Dihinakan ketika mereka diwafatkan, dimatikan Allah. Sehina-hinanya. Ini satu. Yang kedua, ada kehinaan pada hari kiamat. Kita baca ayatnya. Yang pertama, orang yang senantiasa mengada-ngadakan kebohongan, kedustaan atas nama Allah akan dimatikan secara hina di dunia ini. Coba baca Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 93. Allah tegaskan, sampaikan ancaman yang begitu keras kepada siapapun yang suka berdusta atas nama Allah, mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Kehinaan pertama adalah mereka dimatikan secara hina. Allah berfirman dalam di ayat ini, Quran surah Al-An'am ayat 93, walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim. Waman azlam, adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah? Adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Sekiranya kalian tahu bagaimana mereka, ya. Walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kamu melihat orang-orang zalim tersebut ketika berada dalam sakaratul maut. Ada apa dengan mereka? Orang-orang zalim yang suka mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah, yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Ada apa dengan mereka di saat kematian sakaratul maut mereka? Allah berfirman, masih di ayat 93 surah Al-An'am, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Allahu Akbar. Ya, para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, ya, sakaratul maut saja itu sudah berat, sakaratul maut saja itu sudah guncangan, dicabutnya nyawa saja itu merupakan perkara berat. Lalu bagaimana dengan orang zalim? Ketika dicabut nyawanya dengan keras, dengan kasar, seperti duri yang ditarik dari daging. Ya. Allah katakan, wal malaikatu basitu aydihim.
Malaikat-malaikat pencabut nyawa itu kemudian memukul-mukul badan-badan mereka, memukul mereka. Wallahu a'lam seperti apa dahsyatnya pukulan malaikat, mengingat bahwa malaikat zaman rahmatullah Allah, jika kemudian melaksanakan perintah Allah, ya, maka mereka tidak akan pernah telat melakukan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak akan mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, malaikat memukul dengan tangan mereka sambil berkata, keluarkan nyawamu, akhriju anfusakum, al-yawma tujazawna 'adzabal hun. Pada hari ini kalian diberi balasan dengan siksaan yang sangat menghinakan. Coba perhatikan. Orang zalim, orang yang suka mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah, ini tazkirah pengingat bagi al-fakir, ya. Salah satunya adalah orang yang suka mengarang-arang sesuatu yang tidak pernah diturunkan Allah, mengatakan bahwa ini ada ayatnya padahal tidak ada ayatnya. Ya. Hari ini kata malaikat, ya, pada hari ini kamu diberi balasan dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun, yang disebabkan karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, ya, dan kamu senantiasa menyombongkan diri kalian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia, jemaah rahmatullah Allah. Sudah dihinakan seperti ini, dicabut nyawanya dengan kasar sambil dipukul, dan dikatakan kepada mereka bahwa kehinaan ini itu disebabkan karena kalian senantiasa mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Itu baru di dunia. Di akhirat, orang yang senantiasa mendustakan, orang yang senantiasa mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah juga, ya, di ya dijanjikan Allah, ya, kehinaan pada hari kiamat. Coba perhatikan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 60, ya. Quran surah Az-Zumar ayat 60. Kita baca ayatnya. Wa yawmal qiyamah, dan hari kiamat. Taral ladzina kadzdzabu 'ala Allah. Ada apa dengan hari kiamat dan orang yang zalim, orang-orang yang senantiasa mengada-ngadakan kebohongan, kedustaan atas nama Allah. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wajah mereka menjadi hitam. Ya. Wujuhuhum muswaddah. Tiba-tiba wajah mereka hari kiamat itu menghitam, kata Allah Subhanahu wa taala. Alaysa fi jahannam mathwal mutakabbirin. Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Allahu akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah menjauhkan kita dari perilaku tercelah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengada-ngadakan dusta tapi atas nama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada dua kehinaan dijanjikan Allah kepada mereka, diancamkan Allah kepada mereka. Kehinaan ketika kematian itu datang kepada mereka. Yang kedua adalah kehinaan pada hari kiamat. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 38, ya, ayat 38, 39, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jamaah Ramadan di ayat ini, di dua ayat ini, bagaimana orang-orang zalim penghuni neraka itu akan saling melaknat, mencela satu sama lainnya. Ya. Tidak ada manusia yang dilemparkan kelak dengan hina ke dalam neraka Allah, ya, kecuali setiap yang dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka ini akan melaknat, akan mencela, akan mengutuk orang-orang yang lebih dulu masuk neraka dibanding mereka. Coba perhatikan dua ayat ini. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia.
yang telah lebih dulu dari kamu. Jadi ada orang yang dilemparkan lebih dulu masuk ke neraka, kemudian ada orang-orang yang menyusul mereka. Dikatakan kepada orang-orang yang menyusul ini, masuklah ke dalam neraka bersama golongan jin dan manusia yang lebih dulu dari kamu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Coba perhatikan. Setiap kali suatu umat itu masuk, dilemparkan ke dalam neraka, dia melaknat saudaranya. Allahu Akbar. Maksudnya adalah yang dilemparkan di akhir ini ke dalam neraka melaknat semua orang-orang yang lebih dulu masuk neraka. Hatta idza daraqu fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna. Sehingga apabila mereka telah dimasukkan semuanya, jadi ketika semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka, berkatalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka belakangan kepada orang-orang yang masuk neraka terlebih dahulu. Ya Rabb, di dunia begitu mesra, di dunia saling menguatkan, di dunia saling mendukung, di dunia saling mensupport, tapi di akhirat saling melaknat satu sama lainnya. Siapa itu? Mereka yang mendustakan agama Allah, mereka yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Satu sama lainnya akan saling menyalahkan, akan saling melaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka sudah berkumpul semuanya, orang yang masuk belakangan berkata kepada orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, Rabbana, mereka telah menyesatkan kami. Haula'i adalluna. Inilah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Jadi pengikutnya mendoakan kepada Allah agar pembesar-pembesar yang mengajak manusia kepada kekufuran ini diberikan azab yang pedih. Namun apa jawaban Allah? Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Ya. Masing-masing, Allah berfirman, masing-masing akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Pertanyaannya jamaah Allah. Mereka yang lebih dulu masuk neraka ketika dilaknat ya, oleh orang-orang yang datang ke belakangan, yang dimasukkan belakangan ke dalam neraka. Apakah mereka diam saja membenarkan ucapan mereka? Bahwa memang benar mereka yang mengajak mereka melakukan judi, mereka yang menyesatkan mereka sehingga tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menerima begitu saja dilaknat, disalahkan, bahkan dimintakan azab yang berlipat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah abadikan di sini. Tidak, sekali-kali mereka tidak diam. Mereka akan melakukan bantahan. Apa bantahan mereka? Allah lanjutkan di ayat 39. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu ke dalam neraka atau pembesar kekufuran yang mengajak manusia ke dalam kekufuran itu berkata, "Fama kana lakum 'alaina min fadl." Allahu akbar. Ya. Kamu tidak. Jadi orang-orang yang lebih dulu dilemparkan ke dalam neraka, yang dilaknat oleh orang yang datang belakangan dimasukkan ke dalam neraka, itu membantah ucapan orang-orang yang menyalahkan mereka yang datang belakangan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berkata, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun di atas kami. Kalian tidak punya keutamaan dibanding kami. Kita sama-sama penduduk neraka, kita sama-sama kafir, kita sama-sama sesat. Kamu tidak punya keutamaan, kelebihan di atas kami. Kita sama-sama jauh, kita sama-sama sesat, kita sama-sama kafir. Fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Mereka dengan keras juga membantah dan mengatakan, maka rasakanlah oleh kalian ya, azab Allah yang pedih disebabkan apa yang pernah kalian kerjakan. Sampai di sini, coba rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini memberikan kita pelajaran penting dalam hidup kita. Jangan suka ikut-ikutan. Jangan suka ya bermudah-mudah mengikuti sesuatu hanya karena sesuatu itu viral. Hanya karena sesuatu itu banyak dilakukan manusia. Bisa jadi yang banyak diikuti manusia itu adalah sesuatu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan kita
kelak akan saling berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in tuti, saya lupa di surah apa firman Allah ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah berfirman, jika engkau mengikuti ya, kebanyakan yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mohon maaf jamaah rahmat Allah. Mari berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa sabarkan, teguhkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salah satu kebiasaan manusia ini adalah suka ngikuti yang viral-viral, yang tren. Namun kalau kita perhatikan rata-rata yang viral-viral ini kan sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Goyangan yang joget yang viral, joget yang tren, ada perilaku-perilaku yang viral di tengah-tengah kita. Yang kalau kita timbang dengan agama, kita timbang dengan Quran, kita timbang dengan sunnah, ini jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pelajaran penting dari dua ayat surah Al-A'raf 38 39. Jangan bermudah-mudah mengikuti sesuatu. Ini kan yang viralkan orang terkenal. Allahu Akbar. Kalau itu dibenci oleh Allah, sekali-kali jangan pernah engkau mengikutinya. Jika tidak, kita akan menjadi orang-orang yang Allah sebutkan di ayat ini, saling berbantah-bantahan kelak di hadapan Allah ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, menyalahkan orang-orang yang mengajarkan kita, mengajak kita, lalu kemudian orang-orang yang mengajak kita kemudian membantah balik, mengembalikan ucapan kita, ya, bahwa kamu tidak punya keutamaan dari kami, kita sama-sama kafir, kita sama-sama penduduk neraka, rasakanlah siksa neraka, ya, atas balasan atas pekerjaan kalian. Yang kedua, ini pelajaran penting bagi kita, ya. Dari dua ayat ini jemaah rahmatullah Allah. Ada orang ketika dia rusak, yang dia rusak hanya dirinya saja, ya. Walau ini salah, walau ini berdosa, tetapi setidaknya yang dia rusak cuma dirinya saja. Tapi ada orang ketika dia merusak, dia tidak merasa cukup dengan kerusakan yang dia lakukan. Dia ajak orang untuk kemudian melakukan maksiat, kekufuran yang juga dilakukannya. Dia mengajak orang-orang terdekatnya melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, maksiat, dosa yang dilakukan. Orang-orang seperti ini jemaah Allah, ya, selain bahwa akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya melakukan dosa tersebut, dan juga pada hari kiamat mereka akan dituntut oleh orang-orang yang mereka dulu pernah ajak melakukan maksiat, kekufuran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak bermudah-mudah mengikuti sesuatu yang viral-viral, kecuali jika sesuatu itu yang baik. Sebagaimana semoga kita tidak bermudah-mudah mengajak orang lain, kecuali mengajak orang kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kecuali mengajak orang kepada kebenaran. Allahumma amin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dua ayat terakhir, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Allah masih menjelaskan tentang balasan dunia dan akhirat. Orang-orang yang senantiasa mengada-ngadakan kebohongan terhadap atas nama Allah, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyombongkan diri mereka di hadapan Rasul Nabi yang diutus oleh Allah, menyombongkan diri mereka di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman lain yang ancaman atau azab lain yang Allah ancamkan di surah ini, di bagian kelima surah Al-A'raf ini, sebagaimana Allah firmankan di ayat 40 dan 41, innalladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri mereka di hadapan ayat-ayat kami, di hadapan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman lain yang Allah ancamkan selain yang tadi kita sudah sebutkan? Mulai dari kehinaan ketika mati, yang kedua kehinaan di akhirat dengan wajah-wajah mereka menghitam, ya. Saling melaknat di hadapan Allah di dalam neraka, saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian jamaah rahmatullah, azab lain, hukuman lain yang disebutkan di bagian kalimat surah Al-A'raf ini bagi mereka yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah.
la tufattahu lahum abwabus sama. Allahu Akbar. Allah tidak akan pernah membukakan bagi mereka pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang tidak dibukakan pintu langit, berarti memang ada azab pedih, kehinaan besar yang ditimpakan Allah kepada mereka. Dalam sebuah hadis panjang, jemaah rahmatullah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an. Ini hadisnya begitu panjang. Di hadis ini Nabi menjelaskan bagaimana perjalanan ruh orang-orang beriman. Mulai ketika orang beriman itu hendak wafat, hendak dimatikan oleh Allah. Coba baca Quran surah 41 Fussilat ayat 30. Bagaimana orang beriman ketika hendak dimatikan? Turun malaikat dari langit bergelombang-gelombang, tidak terputus. Berapa banyak? Malaikat apa yang turun sebelum datang malaikat maut? Ada malaikat-malaikat rahmat ya, yang turun dari langit bergelombang-gelombang. Ada berapa jumlahnya? Ada maddil basar. Sejauh matanya memandang, maka sejauh itu pula ia melihat malaikat-malaikat rahmat yang wajahnya putih berseri-seri, tersenyum kepada hamba Allah yang beriman, yang istiqamah di atas agama Allah. Malaikat-malaikat rahmat ini, kata Nabi, membawa kain kafan dari surga. Ya Rabb, kain kafan dari surga. Jangan terlalu khawatirkan bagaimana ketika engkau mati. Ada tidak yang kafani? Yang perlu dikhawatirkan bagaimana kita mati. Karena kalau engkau mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, sebagai orang yang bertakwa, orang yang istiqamah, ini yang engkau dapatkan. Menjelang sakaratul maut, sebelum datang malaikat maut, turun malaikat rahmat sejauh mata memandang, membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Allahu Akbar. Yang kemudian berkata kepada hamba-hamba Allah yang beriman, Allah takhafu, jangan takut dengan kematian yang saat ini datang kepadamu. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Setelah malaikat mengatakan bergembiralah akan surga yang Allah janjikan kepadamu, lalu diperlihatkan tempatnya di surga. Saat itulah ruhnya dicabut oleh malaikat maut seperti air yang mengalir. Di mana malaikat akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah diambil ruhnya oleh malaikat maut, maka kemudian ruh itu diambil malaikat rahmat. Lalu kemudian dikafani dengan kain kafan dari surga. Diberikan parfum dari surga. Lalu kemudian ruh itu yang sudah dikafani dibawa naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ruh jiwa yang baik ini melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka akan bertanya, "Man?" Siapa pemilik jiwa yang tenang yang begitu baik ini? Lalu dikatakan, "Fulan ibn fulan," namanya ini. Dan malaikat pun tahu bahwa memang beliau adalah orang yang baik. Lalu dinaikkan ke langit sampai di langit dunia, diketuk ya, pintu langit dunia. Lalu ditanyakan, "Siapa?" Malaikat, "Siapa yang kau bawa?" Fulan ibn fulan. Maka dibukakan pintu langit pertama. Allahu Akbar. Dibawa naik ke langit kedua. Dibukakan pintu langit kedua. Dibukakan pintu langit ketiga. Dibukakan pintu langit keempat. Dibukakan kelima, keenam. Sampai pintu langit ketujuh. Dibukakan Allah. Bagi siapa? Orang beriman dan yang bertakwa. Lalu kemudian kata Allah, kembalikan hambaku ke dunia. Kembalikan ia ke kuburannya, ke tanah. Dari tanah ia kuciptakan, kepadanya ia aku kembalikan, dan darinya dari tanah ia akan aku bangkitkan pada hari kiamat. Ini kalau orang beriman. Ini masih panjang hadisnya jemaah Allah. Nanti dikubur bagaimana orang beriman. Ini orang beriman. Dibukakan Allah pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga, sampai langit ketujuh. Ya. Bagaimana dengan orang kafir? Innalladzina kadzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, menyombongkan diri mereka terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Nabi yang diutus oleh Allah. Seperti apa matinya mereka? Apa yang Allah ancamkan? Kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Masih lanjutan hadis ini, kata Nabi SAW, masih diriwayatkan sahabat Al-Barra ibn Azib, innal abdal kafir, seorang hamba yang kafir, durhaka, ketika kematian itu datang kepada mereka, turun dari langit malaikat azab. Ya. Membawa kain kafan yang berduri. Yang wajahnya seram, hitam, penuh dengan amarah. Sejauh mata memandang.
Sehingga kadang melihat ada orang ketika menjelang kematiannya teriak-teriak. Di antara penjelasan Allahu a'lam bishawab, di antaranya adalah karena sudah melihat malaikat azab yang dijelaskan Nabi di dalam hadis tersebut sejauh mata memandang. Ditarik oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan penuh dengan kasar, seperti durian ditarik. Coba Allah. Setelah itu dimasukkan dikafani dengan kain kafan yang berduri yang mengeluarkan bau yang begitu busuk. Lalu kemudian dibawa ke langit oleh malaikat azab. Setiap melewati rombongan malaikat, malaikat bertanya, siapa pemilik jiwa yang begitu buruk dan begitu busuk ini? Dikatakan namanya Fulan ibn Fulan. Lalu kemudian dibawa naik ke langit dunia, langit pertama. Sampai langit pertama, Allah katakan, kembalikan. Ia tidak pantas dibukakan pintu langit Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini. Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sebagai bentuk azab Allah kepada mereka, mendustakan ayat Allah, menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah. Dan sebagai bentuk azab kepada mereka, pintu langit Allah, jangankan sampai langit ketujuh, pintu langit pertama saja tidak dibukakan Allah untuk mereka. Ya. Kemudian bukan cuma itu. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Mereka tidak akan pernah masuk surga. Sudah tidak dibukakan pintu langit, ya. Mereka tidak akan pernah masuk surga, kata Allah, sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Allahu Akbar. Apa makna ungkapan ini? Tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Mereka tidak akan pernah masuk surga Allah. Ya, wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah balasan, kata Allah, bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang berdosa. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka tikar tidur di neraka. Bagi mereka di neraka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut yang juga dari api neraka. La haula wala quwata. Di bawahnya neraka, di atasnya neraka. Wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk sifat perilaku orang-orang yang zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah rahmat Allah, kita sudah menyelesaikan bagian kelima dari surah Al-A'raf ayat 35 sampai ayat 41 tentang hikmah diutusnya Nabi dan Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Nabi dan Rasul, mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia, terlebih nanti di akhirat. Allah cabut rasa takut mereka, sebagaimana Allah cabut kesedihan dari mereka. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, tidak ada orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, kebohongan atas nama Allah, menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah, kecuali akan dihinakan Allah di dunia menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut, dicabut nyawanya sambil dipukul oleh malaikat maut Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibukakan pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, wajah mereka muswaddah, wajah mereka menjadi hitam. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta itu masuk lubang jarum. Sebagaimana ketika mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan saling mengutuk, melaknat satu sama lainnya. Waliyadzubillah. Semoga tadabbur singkat ini bermanfaat jemaah rahmat Allah, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi pemberat timbangan mizan amal-amal kita kelak. Dan semoga tidak ada yang meninggalkan majelis ini setelah ia ditutup, kecuali Allah telah bersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan Allah telah menambahkan ilmu kepada kita, dan Allah telah menambahkan hidayah kepada kita, dan Allah mampukan kita mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan. Sama-sama kita tutup dengan baca surah Al-Asr, kemudian setelah itu kita baca doa kafaratul majelis. Saya meminta kepada pengurus untuk mengaktifkan mikrofon, lalu sama-sama kita baca surah Al-Asr, dan setelahnya kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Ari, silakan Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Sesi tanya jawab sudah dimulai. Silahkan Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau bisa menuliskan pertanyaannya di room chat dan nanti akan saya bacakan. Kalau belum ada mungkin saya bertanya ya Pak Ustadz. Silakan Mbak Ari. Pertanyaan dari jamaah. Tadi di salah satu ayat yang kita tadaburi itu disebutkan ada segolongan orang yang sudah lebih dahulu ya dimasukkan ke neraka, kemudian ada segolongan yang dimasukkan ke neraka kemudian. Nah, yang lebih dahulu itu apakah itu yang dimasukkan ke neraka apa namanya? Itu lebih dahulu itu maksudnya golongan yang seperti apa ya Pak Ustadz? Apakah yang masuk neraka tanpa hisab gitu ya atau kan yang lebih dahulu didahulukan untuk dihisap itu kan kalau nggak salah satunya pemimpin ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Ada beberapa penjelasan ulama tentang apa yang dimaksud dengan orang yang lebih dulu dimasukkan di neraka. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah umat-umat sebelum kita, al-umam salifah, umat-umat sebelum kita yang mereka juga mendustakan Nabi dan Rasul lebih sebelum kita dan mereka dimasukkan ke dalam neraka sebelum kita, sebelum yang datang belakangan. Jangan kita ini neraka masalahnya. Ini pertama, yang dimaksud adalah umat-umat terdahulu yang lebih dulu masuk neraka. Lalu kemudian datang umat terakhir, ketika mereka masuk neraka, mereka kemudian menyalahkan, melaknat umat-umat terdahulu ini gara-gara kalian, kami ikut-ikutan seperti kalian. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan umat terdahulu di sini adalah seperti tadi yang dikatakan Mbak Ari, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, penghulu-penghulu yang melakukan kerusakan. Contoh, kan ada orang biasanya ya seperti pemimpin ya. Ada pemimpin yang melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi syariat Allah ya. Apalagi memusuhi orang-orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah. Nah, mereka para pembesar-pembesar ini, petinggi-petinggi ini kan pasti biasanya punya punya pengikut ya. Ada pengikut yang terpaksa. Kalau nggak ikut apa kata atasan nanti saya dipecat lagi. Akhirnya dia ikut-ikutan tuh, dia ikut-ikutan memusuhi agama Allah, memusuhi agamanya sendiri, menjelek-jelekkan Rasulnya sendiri. Padahal dia Muslim, padahal dia mengaku orang beriman. Tapi demi jabatan, demi sedikit cuan, ya akhirnya ikut-ikutan memusuhi agamanya, ikut-ikutan menjelek-jelekkan agamanya, ikut-ikutan menjelek-jelekkan syariatnya, bahkan memusuhi Rasul dan Nabinya. Nah, jelas bahwa yang pemimpin kezaliman ini akan lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketika kemudian yang ikut-ikutan ini cuman gara-gara takut jabatan, takut tidak naik jabatan, yang ikut-ikutan cuman gara-gara takut diberhentikan, takut dipindahkan, takut kehilangan posisi-posisi penting duniawi. Nah, ketika mereka juga akhirnya dilemparkan ke dalam neraka karena di dunia mereka juga ikut-ikutan melakukan kezaliman, maka yang dilemparkan terakhir ini akan menyalahkan pemimpin-pemimpin pendahulu gara-gara ente saya terpaksa melakukannya. Lalu kemudian yang mengajak ini kemudian membantah. Kamu tidak punya kebaikan di atas kami. Kita sama-sama penghuni neraka. Rasakan azab Allah yang pedih disebabkan perbuatanmu. Seperti itu kira-kira di antara penjelasan ulama-ulama tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu, Bari. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Ada pertanyaan, Bu Ani, Bu Emi, Ibu Fauzia, Ibu Linda, Ibu Rinjani, Ibu Tesi, mungkin ada yang bertanya, Ibu Tatat.
Boleh Pak saya tanya sedikit? Silakan Mbak Tadi Tatat. Mangga, tafadholi. ya, tadi yang tentang pintu-pintu langit ya Pak ya. Ya. Kalau yang orang beriman itu kan bukan pintu langit yang demikian. Lalu mereka tuh berada di mana? Di alam barzah itu kan mungkin ya Pak ya. Ya. Kalau ketika orang kafir itu tidak dibukakan pintu-pintu langit itu, mereka berada di mana? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Masya Allah, Mbak Tatat, ini hadisnya panjang memang, dan saya memang tidak sampai selesai tadi membacakan hadisnya. Karena setelah orang beriman tadi, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, dibukakan pintu langit pertama, penghuni langit pertama semuanya menyanjungnya, mendoakannya. Lalu dibawa ke langit kedua, dibukakan pintu langit kedua, penghuni langit kedua juga kemudian menanyakan siapa orang yang begitu beruntung ini, yang jiwanya begitu tenang ini. Contohnya disebut Arisinta, Tatat, ya. Allahu Akbar. Nama-namanya memang sudah sering didengarkan oleh malaikat-malaikat Allah. Dibukakan pintu ketiga, langit ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Lalu dikatakan kepadanya, hambaku, surgaku hanya akan dimasuki setelah hari kiamat. Wahai malaikat, kembalikan ruhnya ke kuburannya di alam barzah. Ya. Maka dia pun kemudian akhirnya dikembalikan ke kuburan. Setelah dikembalikan ke kuburan, saat itulah ia akan ditanya. Dia akan mendapatkan ujian kubur. Apa ujian kuburnya? Man rabbuka, ma kitabuka, man nabiyuka. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah luluskan kita di ujian kubur ini. Siapapun yang lulus ujian kubur ini, fitnah kubur ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, barang siapa yang lolos dari ujian kubur ini pasti akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ya. Karena setelah dia menjawab 3 pertanyaan tadi, kuburan yang tadinya disempitkan, jadi tidak ada orang yang masuk kuburnya, kita semua orang-orang beriman, sampai orang soleh sekalipun, kecuali ketika dimasukkan ke dalam kubur, saat itu kubur menyempit. Lalu ditanya oleh malaikat 3 pertanyaan, kalau dia bisa menjawab, maka kuburan itu yang tadinya menyempit, ya, termasuk orang soleh Ustaz, termasuk orang soleh. Nabi pernah mengatakan, lau naja minha ahadun, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, la naja minha Sa'ad, maka sahabatku Sa'ad bin Mu'ad akan selamat dan tidak merasakan. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad juga merasakan himpitan itu. Tapi kalau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, yang tadinya menghimpit, kuburannya itu dilapangkan Allah 70 hasta. 70 hasta itu berapa Ustaz? 40 kali 40. Mbak Ari, Mbak Tatat, rumahnya luasnya berapa? Ya. Kuburan kita, orang-orang beriman, insya Allah akan dilapangkan berapa? 40 kali 40. Lalu dibukakan 1 pintu surga. Engkau melihat ke tempatmu di surga, itu tempatmu nanti di surga. Dan dari kuburmu engkau akan merasakan sejuknya kuburan. Ya, Allahu Akbar. Dan engkau minta disegerakan masuk ke kuburan. Lalu kata Allah, tidak bisa. Nanti setelah hari kiamat, maka engkau akan mengatakan, ya Allah, kalau begitu kiamatkan dunia hari ini. Tapi kata Allah, kiamat itu sudah aku tentukan. Setelah itu, orang beriman disuruh Allah tidur seperti berada di tengah taman-taman surga. Bangun-bangun nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Itu kalau orang beriman. Kalau orang kafir, tadi dinaikkan ruhnya, langit pertama sudah tertolak. Jangankan kedua, tiga, sampai ke pertama saja sudah ditolak. Allah menutup, Allah haramkan dibukakan pintu langit bagi mereka. Dipulangkan ke kuburannya, dihimpit, ditanya, tidak akan pernah bisa menjawab. Maka kemudian semenjak itu kuburan, dan akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Lalu dia berkata, kapan saya masuk di tempat ini? Dikatakan kepadanya, nanti setelah hari kiamat. Lalu dia berkata, kalau begitu ya Allah, jangan pernah kiamatkan dunia. Tapi kata Allah, tidak, kiamat itu sudah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu dia akan terus mendapatkan siksaan dalam kuburnya. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan nanti pada hari kiamat dari kuburnya, dan akan berlanjut nanti siksaan Allah di neraka. Wal iyadzu billah. Seperti itu kira-kira Mbak Tatat penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bari. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Tatat untuk pertanyaannya, sangat bermanfaat untuk kita semua jawaban Ustadz tadi ya. Ada lagi Bu-ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa bersama. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk 1 pertanyaan lagi.
Kalau tidak ada, baik kita tutup dengan doa ya Pak Ustadz. Tapi sebelumnya ini Siap. ada titipan doa dari saya sendiri. Saya nitip untuk Silakan Mbak Ali. untuk mantu saya Alika Rizky Pratami yang Alika Yang dari Rizky Makassar, Pratami. dari Palu ya? Iya betul, binti Akmal. Ini kebetulan baru saja operasi usus buntu dan masih di rumah sakit. Ini saya lagi nungguin di rumah sakit. Kemudian doa untuk yang baru saja wafat, ini tetangga depan rumah saya, Ibu Mardiati Permana Lestari binti Ali Pranowo. Yap. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita baru saja selesai tadabbur. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan setelah kita beribadah. Allahu Akbar. Kita tidak tahu lisan siapa di antara kita yang akan menggetarkan arsy Allah dengan munajat-munajatnya, sehingga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari aminkan doanya. Kita doakan baik yang wafat atau kemudian yang sakit, termasuk di antaranya menantu dari Mbak Ari, semoga Allah segerakan kesembuhan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'a. Wahai Engkau Tuhan kami, wahai Engkau yang Maha mendengarkan munajat doa-doa kami, wahai Engkau yang Maha Kuasa mengijabah doa-doa kami, karuniakan kepada kami setiap hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan kami menutup meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan, hapuskan, gugurkan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Penyayang, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang telah Engkau wafatkan di antara kami, baik tetangga Mbak Ari atau kemudian siapapun di antara kerabat jamaah, sahabat jamaah Majelis Taklim Rabbani dan umat Nabi Muhammad, kecuali Engkau rahmati mereka, ampunkan dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang sakit di antara kami, sahabat, kerabat, jamaah al-marhamah, termasuk di antaranya menantu Mbak Ari, ya Allah ya Rahman, Engkau pemilik langit dan bumi, kesembuhan hanya datang darimu ya Allah. Adhibil ba's, ishfi anta syafi. Kami mohon kepadamu ya Allah, rahmat-Mu yang maha luas, kasih sayang-Mu yang begitu besar, karuniakan kesembuhan kepada setiap yang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah, berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahluka wa khassatu. Ya Allah, kami tahu akan diri kami yang hina, diri kami yang banyak dosa, tapi kami ya Allah berharap memohon kepadamu, jadikan kami orang-orang terdekat-Mu, jadikan kami ahli Qur'an, karuniakan kepada kami kemampuan untuk senantiasa bersama Al-Quran siang dan malam hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa kita. Barakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa Rabu depan ya Pak Ustadz. Untuk Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim Rabbani, khususnya mobil khusus, terima kasih banyak untuk perhatian dan waktunya yang sudah diluangkan untuk menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan banyak ibroh dan dimudahkan dalam mengimplementasikannya atau mengamalkannya. Semoga diberikan usia panjang atau nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sampai kita berjumpa lagi di Rabu mendatang ya, melanjutkan tadabbur surat Al-A'raf. Terima kasih sekali, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ipeng yang sudah membantu merekam. Bu Ani, terima kasih. Bu Emi, Bu Rijani, Ibu Linda, Ibu Testi, Pak Rodian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.